Hari ketiga di kota Istanbul. Nah, teman-teman, istirahatnya sudah lumayan enak. Saatnya kita untuk sarapan atau makan pagi. Sarapannya lengkap. Dan ternyata di sana kita tidak bisa ambil sendiri karena harus ada waiters, ya. Larangannya cukup ketat. Kemudian di sana juga kita harus pakai masker. Kalau tidak sudah disediakan. Tapi jangan coba-coba untuk ambil 2. Karena 1 pasti diawasi. Karena cukup hanya boleh ambil 1. Makan pagi kita cukup lengkap, ada salad, ada sup, ada main menu, ada macam-macam keju, kemudian ada roti, aduh kenyang banget. Dan satu hal yang paling menarik adalah cara penyajian madu. Madu disajikan sekalian dengan sarangnya, jadi jangan khawatir di sana tidak ada madu palsu, ya. Dan madunya terasa sekali keasliannya, sangat-sangat manis dan kental, beda dengan madu yang biasa kita jumpai di pasaran di Indonesia. Habis sarapan kenyang, kita kemana ya? Kali ini kita ke kota Bursa. Kota Bursa adalah kota terbesar keempat di Turki setelah Istanbul, Ankara, dan Izmir. Kota ini pernah menjadi ibu kota pertama pada saat Kesultanan Utsmaniyah. Dan ini adalah salah satu kota industri terbesar di Turki. Dan kota pengekspor terbesar kedua setelah Istanbul. Yuk ke Bursa! Kalau ke Bursa, kita melewati yang namanya Osman Gazi Bridge atau dikenal dengan nama Jembatan Osman Gazi. Dikenal juga sebagai Jembatan Telu İzmit atau Jembatan Penyeberangan Gantung. Jembatannya sangat bagus. Jembatan gantung dan panjang totalnya sekitar 2.700-an meter. Ya kalau kita lihat hampir mirip ya dengan Jembatan Suramadu. Setelah melewati jembatan, kita melewati kota-kota dan kita juga di situ melewati banyak tanaman-tanaman yang meranggas pada saat musim dingin. Perjalanan dari Istanbul ke Bursa memakan waktu 3-4 jam. Dan di sana ada ketentuan kalau perjalanan lebih dari 3 jam kita harus istirahat. Kita mampir dulu ke Cafe Bonjour. Ya seperti Indomaret sinilah, cuman lebih lengkap, lebih bagus dan saya seneng karena kopinya di sana langsung dari biji-biji kopi, bukan kopi instan. Dan rasanya maknyus. Yang luar biasa lagi pada saat kita mau BAK atau BAB, toiletnya sangat bersih. Bahkan mbaknya yang bersihin cantiknya minta ampun. Di sana otomatis loh, jadi jangan khawatir tentang kebersihannya. Karena pada saat dudukannya untuk itu sudah dikasih plastik, kemudian juga sudah semuanya otomatis. Jadi enak dan nyaman sekali. Lanjut ke kota Bursa, mampir dulu ke Munira. Ini adalah toko oleh-oleh khas dari Turki. Penjualnya sangat paham bahasa Indonesia. Dia memakai bilingual bahasa Inggris dan lebih banyak bahasa Indonesia. Ya gimana ndak hafal ya, karena hampir tiap hari dia melayani turis-turis dari Indonesia. Di sana banyak sekali ditawarkan saffron. Ini adalah bumbu termahal sedunia karena saffron ini merupakan bumbu yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat langka. Di situ juga ada madu, kemudian ada parfum, ada herbal, dan juga ada makanan. Borong yuk. Sebentar, bayarnya bisa pakai rupiah loh.
Kita ke bursa sambil melewati salah satu universitas yang paling top, Unludak University. Sampailah kita ke Silk Market. Semakin kita mendekati tradisional Silk Market, jalan-jalannya semakin sempit. Tapi di sana banyak juga mulai berjajaran orang-orang yang berjualan. Nah, kebetulan hari itu adalah hari Jumat. Jadi kita akan bersolat Jumat di sana, sementara ibu-ibunya akan belanja. Tapi ternyata nggak jadi. Ya sudah, kita balik lagi. Cuman melihat dari luarnya aja. Ya sudah, kita lanjut makan siang ya, karena kita sudah sangat kelaparan. Kita makan di mana ya? Nah, sebelum makan kita lihat dulu keindahan kota sambil menunggu benar-benar lapar ya. Nah, kita akan makan siang di Bakso Gepeng. Wah, jangan kaget nih. Di sana ada yang namanya bakso gepeng. Kebayangkan bakso itu ada kuahnya, kemudian panas-panas apalagi di area dingin. Tapi begitu kita sampai di Kofeci Yilmaz namanya, ternyata beda ekspektasinya. Yang namanya bakso gepeng gak ada kuahnya. Kuahnya cuma dari supnya sama dari kacang-kacangan. Dan di situ juga ada saladnya dan ada yang coklat-coklat nih kayak sambal nih. Saya jadi agak takut, tapi masa sih ada sambal terasi di negeri Turki ya? Nah, di situ juga ada saladnya yang saya lihat ada kuning-kuningnya selain lemon. Jangan coba-coba dimakan karena itu cabe. Cabenya cantik ya, secantik orang-orang di sana. Kalau bakso gepeng itu kalau menurut saya kayak petis ya. Petis yang isinya burger itu loh, cuman dagingnya lebih lembut, kemudian dipanggang jadi lebih beraroma gitu. Bumbunya juga tidak seberapa menyengat dan memang yang paling enak kalau dicocolin dengan sambelnya. Saya nggak ngerti itu apa ya namanya, tapi saya bilangnya sambal aja karena memang enak dan tidak pedas. Sesudah makan, kita akan lanjut nantinya ke kota Kusadasi. Nah, sebelum sampai ke kota Kusadasi, kita isi bensin dulu bisnya biar tidak kelaparan. Nah, sama dengan yang tadi, di situ toiletnya sangat bersih. Yang menarik lagi, ada khusus disediakan toilet untuk anak-anak yang sangat fun, ada poster-posternya, semuanya peralatannya serba mini, cantik dan bersih kan? Di sana yang menarik lagi adalah kotak sampahnya dibagi menjadi 3. Ada kotak sampah yang khusus untuk plastik, ada satunya lagi untuk metal, satu lagi untuk kertas, dan satu lagi untuk gelas. Jadi ini sangat bagus karena akan didaur ulang. Coba Indonesia seperti itu ya. Sambil menunggu bensin, sambil menunggu teman-teman kita ngopi di depan ya. Di sana sangat tertib sekali karena setiap sopir mempunyai jam jam mengemudi yang sudah ditentukan. Kemudian dia mempunyai jam pemberhentian yang sudah ditentukan. Jadi tidak seperti di kita yang asal sopirnya kuat ya gas gitu kan. Sudah semakin malam, perjalanan kita sampailah ke Korumar Hotel. Hotel Korumar yang sangat indah karena dia ada di tepi laut. Hotelnya sangat bagus, makan malamnya sangat lengkap. Waduh, makan malamnya ini bukan makan malam lagi nih. Karena saladnya aja sudah lebih dari 8 macam. Kemudian rotinya, kemudian juga main menunya, semuanya enak-enak dan sangat menggoda. Apalagi untuk yang appetizernya, dessertnya. Dessertnya kuenya aja lebih dari 10 macam. Dan yang paling saya sukai di sana adalah buahnya. Buah anggurnya sangat manis dan enak, anggur hijau. Ya, kita jadi makan seperti orang kelaparan, tapi semuanya habis ternyata. Di Korumar Hotel, tepat dari kamar hotel kita bisa melihat keindahan dari kota Yunani.
Oh, indah sekali, tapi udaranya sangat dingin. Begitu kita masuk kamar, rasanya hangat. Dan begitu AC-nya kita nyalakan, terasanya bukan AC tapi kehangatan. Kalau lama-lama ternyata panas, akhirnya kita matikan dan kita buka sedikit jendelanya. Kita tidur dengan hembusan angin dari Laut Egea. Romantis ya.